Kabinet gemuk atau ramping sejatinya bukan untuk efektivitas jalannya roda pemerintahan. Ini adalah sebuah jalan untuk mengakomodasi banyak golongan dan kepentingan dalam politik praktis. Artinya, kabinet tersebut menampung anggota Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai rival Prabowo di Pilpres lalu. Tapi semua bisa berjalan dengan baik jika ada rancangan besar yang menjamin tidak akan ada tumpang tindih peran antar kementerian, serta pengawasan dan sistem transparansi yang lebih mumpuni. Banyak kalangan menilai koalisi gemuk tidak menjamin stabilitas pemerintahan berjalan baik, terutama relasi presiden dan DPR. Di satu sisi, anggota partai berusaha sejalan dengan sikap pemerintah. Namun di sisi lain, mereka tetap harus mengakomodir kepentingan ketua umum partai politik. Pemerintahan yang mencerminkan demokrasi akan berjalan baik jika terdapat oposisi yang terus mengawasi jalannya pemerintahan. Kabinet gemuk atau ramping, semua tergantung bagaimana presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif bisa memaknai pemerintahan yang berjalan baik untuk kepentingan rakyatnya. Tim TV One mengabarkan. Iya, ini yang menjadi pembahasan dalam beberapa hari terakhir, ada wacana kabinet gemuk untuk pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Saat ini kementerian ada 34, rencananya mau dimekarkan menjadi 40 atau 41. Apa alasannya? Apakah ini akomodatif atau memang upaya untuk menghilangkan oposisi misalnya? Nah, kita akan bahas pada pagi hari ini karena temanya koalisi gemuk atau apa tadi kabinet gemuk, studio juga gemuk hari ini. Rame. Narsumnya semua hadir. Nah, penuh kan sampai nambah 2 kursi di sini. Ada sejumlah narasumber hari ini, ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Habib. Selamat pagi Bang Habib. Ada Bang Ciko Hakim juga, politikus PDIP. Selamat pagi Bang Ciko. Ada Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas di Padang. Bang Ferry, selamat pagi. Semangat dong Bang. Ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara juga. Selamat pagi Bang Margarito. Baik, pertama saya ingin ke PDIP dulu deh, supaya makin ramai pada pagi hari ini. Karena salah satu kritikan yang paling keras dilontarkan juga oleh Prof. Mahfud MD, mengatakan bahwa ini tidak masuk akal nih, malah membuka peluang untuk korupsi ke depannya. Semakin mekar kementeriannya, semakin besar peluang untuk korupsinya. Tanggapan memang seperti itu, pandangan dari PDIP sejauh ini seperti apa? Itu salah satunya, tapi bagi kami tentunya sebenarnya berapapun jumlah kursi di kabinet itu tidak menjadi masalah, asalkan tentunya yang menjadi prioritas adalah tantangan bangsa ke depan yang mana yang mau kita hadapi dan perlukah kementerian itu untuk menjawab tantangan itu, kan itu. Tapi kan sampai hari ini yang kita belum mendengar gitu. Ada kementerian barunya, kementerian baru apa gitu. Jadi bahasanya masih bahasa mengawang-awang dan tentunya arahnya lebih ke mengakomodir. Nah, di mana memang kalau mengakomodir saja artinya kan memang ada anggaran baru dan lain-lain. Sementara beban-beban yang ada di negara kita sekarang ini juga tidak ringan gitu ya, terkait dengan anggaran. Nah, jadi sesungguhnya kalau boleh saya usul, sebaiknya kalau dalam untuk mencitrakan sehingga ini smooth gitu ya, usul untuk Bang Habib dan teman-teman gitu, seharusnya sampaikan gitu. Kita punya tantangan A ke depan. Artinya kita perlu kementerian A, kita punya tantangan B, kita perlu kementerian B. Kasih contoh, mamanya kita perlu kementerian antariksa atau luar angkasa karena kita ingin mengambil mineral di bulan misalnya, ya kan? Di Mars ada sumber daya yang kita bisa gunakan di dunia sehingga kita perlu ada kementerian itu atau kementerian nuklir misalnya. Ya, tapi kan sampai hari ini itu tidak pernah dibahas. Jadi artinya memang betul-betul sepertinya hanya untuk mengakomodir. Nah, yang kedua, kalau kita bicara soal stabilitas pemerintah, ya kan, stabilitas pemerintahan itu tidak berbanding lurus dengan stabilitas politik seluruh Indonesia. Artinya stabilitas politik di luar pemerintahan atau di luar parlemen. Saya kasih contoh, ketika semua itu di dalam pemerintahan atau di dalam parlemen itu satu suara, seperti di Amerika Serikat hari ini, mereka satu suara, Demokrat maupun Republik satu suara membela Israel, sehingga terjadi turmoil, terjadi uprising di masyarakat, karena tidak ada ruang yang diciptakan
untuk aspirasi-aspirasi yang berbeda. Nah, ini berbahaya. Iya kan? Jadi sesungguhnya semua itu kita letakkan pada porsi-porsinya. Yang ketiga, ada perbandingan-perbandingan dengan banyak ya? apa? Banyak. Ada perbandingan-perbandingan yang akan pasti dijadikan argumen. Ya kan? 130 sekian menteri di kabinet Dwi Korah. Tapi kan kita tahu itu di masa tahun 64 sampai 66. Sudah tidak relevan berarti? Bukan nggak relevan lagi. Nah, itu kabinet akomodir. Itu pembandingannya dengan kabinet akomodasi. Kenapa? Karena pada tahun-tahun itu terjadi turmoil ada gejolak-gejolak politik sehingga harus menaruh orang-orang supaya agak adem gitu. Walaupun akhirnya nggak berhasil gitu. Nah, ini yang tentu masyarakat bisa menilai gitu seperti apa tujuan dari penggemukan kabinet. Memang sebenarnya tidak salah kalau memang ada alasan-alasan yang tepat yang saya sampaikan tadi. Ada kementerian-kementerian baru memang dibutuhkan. Ya, Bang Habib, ada alasan-alasan yang tepat. Kelima. Jadi gini, kalau kita pemenang itu harus lebih banyak mendengar. Oke. Kan masukan tadi. Mendapatkan masukan. Karena kan jadi diterima masukannya. Tentu. Nah, justru ini sangat berharga, makanya kita juga diminta hadir acara-acara seperti ini. Yang pertama justru bukan menjelaskan, justru mendengar, menerima masukan. Karena nggak gampang kita minta pendapat Om Ciko ini kan, diajak koalisi juga belum tentu mau gitu kan. Tuh kode tuh Bang Jadi Ciko gini, tuh udah diajakin tuh. Teman-teman ya, kan belum tentu. Intinya di konstitusi ya pasal 17 itu kan soal kementerian itu kan domain presiden. Mulai dari mengangkatnya ya. Sehingga ketika lihat situasi terakhir ya kan tentu pertimbangan-pertimbangan itu kebutuhannya dari visi misinya presiden. Menurut saya seperti itu. Kebutuhannya dia kan ada punya visi misi program tuh waktu kampanye. Membawa dalam mensukseskan hal tersebut dia perlu seperti apa format kabinetnya. Nah, kita di DPR ya, Syira 5 tahun. Saya sendiri di Komisi 3. Hanya di Komisi 3 yang mitranya terbatas. Banyak sekali diskusi soal perlunya pengembangan kementerian, terutama hukum dan HAM. Ya, hukum dan HAM itu banyak sekali direktorat jenderal yang dianggap dari diskusi kita di dalam ruang sidang Komisi 3 itu tidak relevan satu sama lain. Ya, sehingga atau ada direktorat jenderal yang dianggap tuh akan lebih efektif. Seperti apa contohnya, Pak? Ya. Nah, ini makanya lebih mau ngomong ya, lebih efektif kalau dibilang dikendalikan dalam satu kementerian. Misalnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Ya kan ya. Kemudian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ya. Dari beberapa direktorat ini yang dianggap tidak berhubungan, misalnya imigrasi dengan pemasyarakatan, ya, dan banyak masukan bahwa 2 direktorat jenderal ini di banyak negara itu di bawah satu kementerian. Nah, ini dialog kami 5 tahun. Kemudian kalau teman-teman ingat ada agak sedikit kericuhan Komisi 4 DPR RI dengan Komisi 7 terkait kementerian yang merangkap satu lembaga. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ya. Komisi 4 mengatakan itu relevan dengan bidang mereka, pertanian, ya kan, kehutanannya. Kemudian lingkungan hidup oleh Komisi 7 dibilang relevan dengan minerba, ya, di mana itu adalah concern dari Komisi 7. Hal-hal seperti ini memang sudah ada dialog seperti ini. Ditambah lagi yang saya katakan tadi, ya. Setiap presiden pasti punya visi misi program yang spesifik gitu kan. Jadi intinya misalnya juga nanti kita bicara soal program utama ya yang selalu disampaikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, makan siang gratis dan susu untuk siswa dan santri. Bang Habib, tapi artinya kan itu perlu. Ya, banyak yang mengatakan tidak cukup diakomodir oleh kementerian-kementerian dengan nomenklatur. Tapi tidak khawatir dengan ada dualisme di dalam satu kabinet begitu. Dari kepentingan pemerintah dan juga kepentingan parpol. Apa kaitannya? Ya kan karena menyatukan yang banyak begitu kan, mengakomodir paling tidak apa yang menjadi kepentingan. Kenapa kita selalu mendikotomikan seolah-olah parpol itu penyakit ya? Ya, yang selalu berbeda dengan kepentingan negara gitu loh. Justru parpol itu adalah garda terdepan ya, menjalankan idealisme ya, menjalankan fungsinya ya
untuk mendorong jalan pemerintahan. Lah, Ibu Megawati dari parpol, Pak SBY dari parpol, gitu kan, Pak Prabowo dari parpol. Di mana negatifnya parpol, gitu loh. Baik. Nah, yang paling penting adalah tadi disampaikan masukan oleh Prof. Mahfud ya soal bagaimana jangan sampai justru semakin besar semakin banyak Ada celah untuk korupsinya. korupsi, ya. Nah, Oke. Tapi kalau kita logika misalnya Baik. hanya di situ, hanya berhenti di situ, nanti dong ngomong dikit dong. Ya, boleh. Kan, Silakan, Bang. bahwa Dikit doang. semakin banyak jumlah kementerian akan semakin besar tindak pidana korupsi, ya nggak nyambung juga. Oke. Panjang ya kan pengawasannya maksimal. Jadi kalau dengan logika yang itu ya udah kita bikin 5 kementerian aja, nggak ada yang korupsi nanti. Kurang lebih kan nggak gitu juga. Oke. Baik. Bang Ferry, mendengar alasan dari apa yang disampaikan Bang Habib tadi, apakah ini masuk dalam unsur-unsur hal ihwal kegentingan yang memaksa? Ini kan salah satu faktor yang bisa memungkinkan untuk mengubah aturan mengenai jumlah kementerian tadi. Kalau hal ihwal kegentingan memaksa keluar Perpu gitu maksudnya. Ya, Perpu kan salah satu Sehingga caranya. diubah Undang-Undang Kementerian Negara. Wah, berat juga ya. Apa hal ihwal kegentingan memaksanya? Kalau buat kabinet lalu dianggap genting, ubah undang-undang, bisa-bisa semuanya genting dan memaksa semua. Jadi perlu dilihat juga bahwa seluruh gerak presiden, terutama presiden terpilih, harus tetap berlandaskan kepada konstitusi dan undang-undang. Pemaksaan mengubah sebuah ketentuan menjelang hal-hal penting seperti ini tentu akan menimbulkan sakwa sangka dan dugaan untuk mengakomodasi kepentingan politik. Harus diingat, kabinet itu per istilahnya itu ada sejarahnya. Kabinet itu sendiri datang dari peristilahan Inggris begitu ya. Raja sebelum rapat dengan parlemen selalu berkumpul dengan anggota parlemen di ruang kecil. Oke. Ya. Jadi sebelum sampai debat parlemen, tanya dulu tuh ke anggota-anggota yang dia yakini, ada apa di dalam? Saya mau jawab apa? Nah, itu sebabnya disebut kabinet, karena raja berkumpul dengan orang-orang kepercayaannya di ruang kecil. Lemari kabinet, lemari yang penuh ruang-ruangan kecil. Sehingga lebih efektif begitu. Makanya disebut kabinet. Kabinet orang-orang sedikit yang dipercayai oleh pemimpin. Nah, kan aneh kalau di dalam kabinet terlalu banyak orang, sempit ya. Sesak nanti napas Pak Presiden ya. Jadi kembalilah ke istilah itu, kenapa disebut kabinet. Sekumpulan orang-orang yang jumlahnya sedikit yang diyakini oleh pemimpin. Itu sebabnya di dalam presidensial Amerika jumlahnya terbatas. 13 sampai 16 orang. Ngurus 350-an juta orang, lebih banyak dari kita, luas daratannya juga lebih banyak dan cukup lebih kompleks dari kita. Bukan bilang kita tidak kompleks ya. Jauh lebih kompleks karena ngurus jadi polisi dunia juga kan, capek itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu sederhanakan kabinet. Kita punya pengalaman ada kabinet 100 menteri tidak efektif, lebih banyak untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik semata. Nah, saya punya catatan sebenarnya, apapun yang diinginkan terkait dengan jumlah kabinet pasti akan dipenuhi itu oleh presiden yang terpilih. Kalau jumlahnya 34 seperti pasal 15 Undang-Undang 39 2008 tentang kementerian itu, ya tidak ada juga presiden dari 2008 itu hingga sekarang yang tidak memenuhi 34 menteri, semua dipenuhi. Bahkan ada cheating-cheatingnya. Apa cheating-cheatingnya? Wakil. Ada wakil Ada menteri yang wakil-wakilnya. jumlahnya 2, 3 dan segala macam. Nah, menurut saya bahkan kalau ditargetkan 100, 1000 juga akan dipenuhi karena semua orang di lingkaran presiden ingin berkuasa. Nah, saya dan teman-teman punya penelitian. Kita di 2014 mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk menteri itu cukup 26 orang saja. Malah lebih rendah dari Nah, bagaimana dengan kementerian yang sudah 34 tidak usah dibubarkan? Jadi menteri akan memimpin 1-2 kementerian yang punya objek persoalan yang sama. Jadi agak beda dengan Bang Habib. Bang Habib pecah kalau kita gabung. Supaya di praktik di lapangan tidak terjadi benturan-benturan peraturan. Peraturan menteri kita itu adalah salah satu peraturan paling obesitas. Baik. Paling banyak. Baik, minta tanggapannya Bang Margarito nih biar nggak ini bengong sendiri. Bang Margarito, sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Ferry atau punya pandangan lain mengenai hal ini? Mengenai aturannya yang sudah ada, apakah perlu diubah dan lain sebagainya? Begini, hal pertama yang ditentukan dari segi konstitusi ya, tentukan dulu urusan pemerintahan apa yang mau diurus. Fungsinya.
Itu esensi dari pasal 17. Itulah perdebatan, itulah hal pertama yang diperdebatkan atau hal utama yang diperdebatkan pada waktu pembentukan perubahan pasal 17 itu. Yang bicara itu, yang menentukan urusan pemerintahan yang ditentukan dulu itu siapa? Pak Harjono. Pak Harjono yang mantan hakim konstitusi yang sekarang kalau nggak salah di Dewas KPK. Nah, Bapak itu Dewas KPK. yang PDP itu. Itu yang menentukan. Pertama-tama yang harus ditentukan adalah urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan apa yang mesti yang hendak diurus, barulah ditentukan organnya. Itu poin pertama ya. Yang kedua begini, siapa yang menjadi menteri itu hak presiden yang tidak dibagi. Mengenai kementerian, bentuk ubah yang berakibat pisah atau gabung, ada beberapa yang masih dengan persetujuan pertimbangan DPR, ada beberapa yang harus dengan persetujuan DPR, bubar terutama gitu ya. Karena ini kan pasal ini lahir diilhami oleh atau ketentuan ini lahir diilhami oleh tindakan Presiden Gus Dur dulu yang membubarkan Departemen Penerangan, sosial juga kalau nggak salah pada waktu itu. Itu yang hendak dicegah dengan ketentuan-ketentuan ini. Undang-undang ini lahir di ujung masa pemerintahan Presiden SBY, ya di ujung masa pemerintahan Pak SBY. Draftnya itu datang dari yang bertanggung jawab pada waktu itu Pak Yusril. Saya terlibat di ujungnya itu. Pembahasan awal saya terlibat, tapi pembahasan dalam masih di pembahasan pertama itu Pak Yusril berhenti, ya sudah kita mundur dan dilanjutkan oleh Pak Hatta pada waktu itu. Jadi itu sebenarnya yang mesti ditentukan. Urusan pemerintahan apa yang mesti diurusi, yang hendak diurusi itulah ditentukan dulu, baru dibentuk organnya. Jadi itu saja sebenarnya jadi soal. Itu nanti kita akan dalami ya. Ya. Jadi kami segera kembali, kita akan dalami bagaimana kalkulasinya, hitung-hitungannya, kemudian tupoksinya dari masing-masing menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Usai jeda.